Oke, baik. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang em, magnet ya, medan magnet dan elektromagnetik. Nah, medan magnet itu apa? Jadi kalau kita biasanya mengenal medan perang ya. Nah, kalau medan perang berarti kawasan tempat perang ya. Nah, kalau medan magnet berarti kawasan yang terdapat pengaruh magnet. Nah, gitu. Mungkin di SMP kalian udah belajar tentang magnet ini. Jadi magnet itu memiliki dua kutub ya. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, jika nanti magnet yang batang ini, bentuk batang ini kalian gantung, maka nanti yang kutub selatan itu akan mengarah ke selatannya bumi itu. Nah, jadi ini bumi. Nanti kalau kalian gantung, maka ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, nanti magnet yang utara akan menghadap ke utara, lalu kalau yang selatan dia akan menghadap ke kutub selatan bumi. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya, kenapa yang selatan mesti ngadap ke selatan, yang utara mesti ngadap ke utara? Nah, itu alasannya karena bumi itu ibaratnya magnet raksasa itu. Magnet raksasa di mana magnet raksasa ini terdapat kutub juga gitu. Nah, ada kutub utara, ada kutub selatan. Tapi di bumi yang kutub utara ini itu adalah letak medan magnet yang selatannya bumi gitu. Nah, yang di bawah adalah utaranya. Nah, coba bayangkan kalau inilah magnet ya, selatan dan utara. Kalau kalian letakkan magnet yang ini di atas ini itu kan, maka tentu yang utara ini akan menarik yang selatan itu. Nah, yang selatan akan menarik yang utara. Karena kalian telah belajar juga di SMP kemarin. Jadi ketika kutub utara ya didekatkan dengan kutub selatan, nah ini dia. Kalau seandainya utara dekat dengan selatan, maka dia akan tarik menarik. Nah, ya. Lalu kalau seandainya kutub selatan dengan kutub selatan, dia akan tolak menolak. Atau yang utara bertemu dengan utara, ya, maka nanti juga akan tolak menolak. Nah, gitu. Nah, maka itulah kenapa kutub utara bumi itu terletak di utara. Alasannya karena bumi itu ibarat magnet raksasa, dan magnet yang raksasa itu yang bagian selatan bumi itu adalah letak medan magnet selatan dari bumi. Nah, gitu ya tentang sedikit tentang magnet. Nah, sekarang ini tidak kita bahas lama ya karena kalian sudah belajar juga di SMP. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi namanya elektromagnetik ya, elektromagnet. Apa itu? Elektromagnetik itu adalah jadi listrik ya, ini di sekitar medan magnet yang terdapat di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik. Nah, itu ternyata terdapat medan magnet. Nah, maksudnya adalah jadi gini. Jadi ini ada kawat ya, ada kawat yang nanti kita aliri listrik ya. Nanti ada listriknya yang ngalir ke sana misalnya kan sebesar A misalnya atau sebesar 1 ampere gitu. Nah, jadi di sekitaran kawat ini itu terdapat medan magnet. Nah, gitu. Makanya mungkin beberapa kita pernah melihat kondisi di mana ada benda itu nempel di ikat kawat itu kan. Nah, karena apa? Karena ketika penghantar listrik ya, ketika penghantar dialiri listrik ya sebesar berapa ampere gitu. Nah, maka nanti dia ada medan magnetnya di sekitaran sini. Nah, inilah disebut dengan medan magnet. Nah, medan magnetnya. Tentu ketika di titik sini ya, di titik A dan di titik B, kuat medan magnetnya tentu berbeda-beda ya. Nah, maka kita akan bahas nanti berapa besar kuat medan magnet di titik A dan berapa besar kuat medan magnet di titik B. Nah, bagaimanakah caranya nanti kita akan bahas. Nah, fenomena ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Hans Ørsted, ya ilmuwan fisika. Nah, dia menemukan itu secara tidak sengaja. Nah, akhirnya dia kembali menelusuri lebih dalam tentang peristiwa ini. Nah, ini itulah disebut dengan elektromagnetik. Maka bisa kita simpulkan juga elektromagnetik itu adalah magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, gitu. Jadi magnet itu terjadi karena adanya listrik. Nah, gitu. Baik. Jadi medan magnet itu ada namanya arah medannya itu ada itu. Ya, arahnya ada. Misalnya kalau
kalau seandainya seperti ini ya, kalau magnet yang utara dengan utara selatan sama utara, maka arahnya kayak gini ya. Nah, mengarah ke sini gitu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya dia tuh bentuknya kawat itu kan? Kawat kan seperti ini nih, lurus nih. Nah, oke seperti ini kan. Jadi arahnya kemana ini? Ke kanan, ke kiri. Nah, sementara ini dia harusnya berputar-putar ini. Nah, maka untuk menentukan kemana arah medan magnetnya, ada istilahnya seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, arahnya itu adalah, jadi ini adalah kawatnya ya, atau penghantarnya. Nah, bayangkan kalian tuh menggenggam kawat tersebut itu, ya, menggenggam kawat tersebut. Nah, di jari jempol kalian itu adalah arah dari listrik, arah arusnya. Nah, sementara genggaman kali ini yang arahnya ke sini ya. Nah, itu adalah arah dari medan magnetnya atau arah medan elektromagnetiknya. Nah, maka nanti kalau ada soal misalnya seperti ini. Nah, ini ada kawat ya. Lalu ini ada arus listrik yang ternyata dialiri ke atas. Maka kemanakah arah medan magnetnya? Maka jawabannya ke sini. Nah, gitu. Nah, misalnya kawatnya kita ginikan ya, lalu ada arus listrik yang ngarahnya ke sana gitu. Maka coba kalian bayangkan kalian sedang menggenggam batang ini. Nah, di mana jempol kalian di sini. Nah, ya maka otomatis jari-jari kalian yang 4 itu ngarahnya ke sini. Nah, jadi ibaratnya begitulah kayak angin ya, pusaran angin. Nah, dia akan berputar seperti ini. Nah, begitulah dengan arah dari medan magnet. Nah, bagaimana kalau seandainya kawatnya seperti ini, lalu listriknya dialiri arahnya ke sana gitu. Nah, coba kalian bayangkan, kalian genggam di mana jempol kalian tuh di sini ya, jempol kalian di sini. Nah, maka otomatis nanti bentuknya jari kalian itu adalah seperti ini. Nah gitu, dia mengalir ya, dari bawah ya. Nah, dia berputarnya. Ini berbeda kan? Ini kan arahnya ke bawah kan? Nah, ini arahnya ke atas. Nah, itu arah dari medan magnet. Nah, biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Nah, di mana kalau jari kita itu masuk, maka disimbolkan dengan X. Nah, kalau di sini kan dia kan berputar seperti ini. Dari sini gitu kan. Nah, nanti dia datang lagi kan ke sini. Pokoknya berputar-putar seperti ini terus. Nah, kalau dia masuk maka simbolnya huruf X. Nah, kalau dia keluar ke arah kita ya, ke arah kita yang sedang baca, itu titik. Nah, ini ada ininya nih, ada filosofisnya kenapa X dan titik. Itu ibaratnya anak panah ya. Nah, anak panah nih. Anak panah nih, ya. Bayangkan kalau anak panah itu menjauhi kita. Menjauhi kita artinya menuju ke depan kita gitu kan. Nah, maka itu yang kita nampak adalah bagian belakang dari anak panah itu kan. Nah, tapi kalau anak panah itu menuju kita, menuju mata kita, maka yang kita lihat adalah titik ini. Nah, ini titiknya. Nah, itu filosofinya. Ya. Baik. Kita tes contoh soal. Misalnya saya bikin seperti ini. Ini listriknya arah arusnya ke atas ya. Pertanyaannya kemanakah arah medan magnetnya? Nah, kita gunakan nanti simbol X dan titik ya. Nah, bayangkan kalau ini kalian menggenggam kawat ini, nah, ya, jempol kalian ngadap ke atas. Lalu kira-kira kemana arah jari 4 kalian? Keempat jari kalian. Nah, maka tentu arah jari 4 kalian tuh ke sini ya. Ini X-nya. Nah, titiknya di sini. Nah, gitu. Nah, nanti kalian tes lagi. Misalnya kalau seperti ini lagi. Kalau ke bawah ya. Nah, oke. Ini arah arusnya ke bawah, arah arus listriknya ke bawah. Nah, kalian bayangkan kalian sedang menggenggam benda ini ya, kayu ini. Nah, maka jempol kalian harusnya ke sini ya. Harus ngikutin ini nih, ngikutin ini. Nah, maka yang menjauhi kita adalah di sini ya, jari-jari kita yang keempat tuh menghadap jauh ke sana, menjauhi kita. Nah, nanti dia akan datang lagi di sini mendekati kita. Nah, gitu. Contoh yang lain misalnya seperti ini. Nah, kawatnya ke kanan itu. Bayangkan kalian sedang menggenggam ya, kawat ini. Nah, lalu
kalian bayang jari-jari kalian yang keempat itu arahnya kemana? Arahnya ke sini ya. Nah, maka ini X. Nah, nanti dia akan keluar lagi di sini, titik. Nah, gitu. Kalau kebalikannya, arahnya seperti ini, arah arusnya seperti ini. Ini arah arus listriknya ampere gitu. Harusnya bukan huruf A ya, tapi huruf I ya. I kan kuat arus listrik. Oke, tidak masalah. Ampere ini satu ampere ya. Ini 1 ampere, ini satu ampere ya. 1 ampere. Nah, gitu. Baik, sekarang kalau yang ini tadi. Bayangkan ini kalian genggam. Nah, maka jari-jari kita, ujung jari kita akan nampak di sini ya. Sedangkan dia mengarah ke dalam. Nah, begitu ya. Baik, mungkin ini dulu tentang magnet dan elektromagnetik secara umum. Nah, tentu yang akan kita bahas lagi adalah, jadi yang bahas yang ini tadi, berapa besar medan magnet di titik A, berapa besar medan magnet di titik B. Nah, untuk mencarinya kita perlu rumus. Nah, bagaimanakah rumusnya? Apa yang diperhitungkan di rumus tersebut kita akan bahas di video berikutnya.